Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk pertemuan 11 dengan tema keuangan, skill up, budaya kerja, dan krisis pada bisnis startup. Nah, sebelum masuk materi, izinkan saya untuk mengingatkan buat teman-teman yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di Mail Nusa, dan silakan bisa ditonton videonya sampai selesai. Yang pertama untuk pengertian keuangan dalam bisnis startup. Dalam manajemen keuangan, itu ada upaya mengaplikasikan ataupun menyesuaikan teknik keuangan kita dengan berbagai kegiatan, baik itu dari kegiatan perencanaan, pembiayaan, operasional, serta evaluasi dari entitas-entitas ini tadi. Jadi, setelah kita melakukan perencanaan, pembiayaan, dan operasional, ada hal yang perlu dievaluasi dari ketiga entitas ini. Itu semua pasti butuh adanya manajemen keuangan. Kemudian ada 7 prinsip utama dalam manajemen keuangan bisnis startup. Yang pertama adalah real human and financial capital must be rented from owner. Jadi semua atau segala sesuatu, segala jenis aset itu dimiliki oleh owner, dimiliki oleh pemilik dari bisnis tersebut. Dan secara khusus, aset dalam bentuk uang itu eh, dimiliki oleh owner ataupun investor yang menanamkan modal di bisnis startup tersebut. Dan di sini, melalui sudut pandang owner, biaya yang ditanggung adalah dalam bentuk nilai waktu dan juga resiko. Jadi bukan hanya sekedar uang, tapi juga waktu dan juga resiko itu menjadi aset yang harus ditanggung oleh owner. Kemudian yang kedua ada risk and expected reward go hand in hand. Jadi apabila resiko itu semakin tinggi, maka imbalan yang dituntut pun juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika resiko yang ditanggung itu rendah, maka preferensi dari imbalannya juga rendah. Jadi mengikuti semakin banyak resiko, semakin tinggi imbalannya. Nah, di sini ada individu. Individu itu berupa ownernya ya. Ownernya itu ada yang tergolong risk taker, yang memang dia suka dengan resiko yang tinggi, karena dia ingin mendapatkan imbalan yang lebih tinggi. Ada juga yang owner itu berupa risk avoider. Jadi memang cenderung menghindari resiko yang tinggi. Jadi cari aman gitu ya. Kemudian yang ketiga ada while accounting is the language of business, cash in the currency. Di mana dasar dari prinsip ini itu adalah optimalisasi dari aplikasi akuntansi bagi arus kas usaha bisnis. Jadi untuk em, menjaga arus kas dari bisnis tersebut. Kemudian untuk penerapan prinsip akuntansi, di sini menyiratkan pengelolaan keuangan yang transparan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat ada new venture financing involves search, negotiation, and privacy. Jadi dalam prinsip ini berkaitan dengan kegiatan pembiayaan usaha startup, di mana untuk proses pembiayaan startup itu biasanya kan melibatkan kegiatan pencarian dan juga negosiasi. Ada proses yang namanya pitching ya untuk mendapatkan dana. Sehingga di sini untuk pembiayaan yang diperoleh oleh startup itu ada yang sifatnya publik, ada yang privat. Kalau untuk pasar modal publik, itu jenis pasar yang terorganisir dan biasanya memiliki standar kontrak. Sedangkan yang sifatnya privat itu biasanya tertutup. Ada negosiasi kontrak pembiayaan
yang memang sifatnya privat dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Kemudian untuk selanjutnya ada a venture financial objective is to increase value. Untuk prinsip ini itu berkaitan dengan tujuan utama bisnis. Jadi eh, terdapat beragam tujuan dalam pendirian suatu bisnis. Kita tentukan dulu ketika ingin mendirikan bisnis startup itu tujuan utamanya apa? Apakah sifatnya untuk tujuan ekonomi atau sosial? Kalau memang tujuannya untuk ekonomi, berarti memang niat awal dari startup tersebut sudut pandangnya finansial. Sudut pandangnya untuk meningkatkan nilai bisnis, untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau tujuannya sosial, berarti eh, memang sudut pandangnya untuk membantu sesama, untuk sosial tadi. Kemudian selanjutnya ada it is dangerous to assume that people act against their own self-interest, di mana prinsip ini itu menggambarkan bahwa setiap orang memiliki kepentingan sendiri. Bahkan owner atau pemilik bisnis tersebut itu pasti punya kepentingan pribadi, yaitu mengharapkan agar laba bersihnya itu bisa dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Tetapi ternyata saat implementasi dalam pelaksanaan bisnis, di situ tim manajemen menginginkan agar laba bersih tersebut tidak dibagikan secara merata, melainkan dipakai sebagai modal ekspansi bisnis. Jadi antara owner dengan tim manajemen itu ada kepentingannya sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya ada venture character and reputation can be assessed or liabilities, di mana prinsip ini tuh menekankan pada pentingnya reputasi usaha bisnis startup untuk mendukung kelangsungan hidup dari startup tersebut. Jadi untuk penerapan kegiatan bisnis di sini eh, dengan standar etika yang tinggi merupakan aset yang berpengaruh bagi eksistensi usaha bisnis startup. Jadi ada karakter, ada etika dalam eh, menjalankan bisnis. Kalau bisnis tersebut itu dijalankan dengan etika yang baik, dengan karakter yang positif, karakter yang baik, maka em, bisa meningkatkan reputasi dari suatu bisnis. Kemudian untuk skalabilitas pada bisnis startup, skalabilitas itu kemampuan dari sistem dalam menangani segala penambahan atau pertumbuhan beban kerja. Jadi misalnya di perusahaan itu kan ada yang namanya eh, beban kerja. Jadi semakin banyak job desk-nya. Sedangkan karyawannya segitu-segitu aja. Sedangkan beban kerjanya menambah. Jadi di sini ada peningkatan volume data dan menangani jumlah pengguna. Untuk skalabilitas, itu ada dua jenis, yaitu scale up dan scale out. Untuk scale up di sini adalah tidak ada penambahan jumlah pekerja atau staff. Jadi meskipun beban kerjanya makin banyak, tetapi tidak ada penambahan staff. Hanya saja pekerja tersebut dikembangkan kemampuannya, entah dengan pelatihan, dengan edukasi, dan seterusnya. Sedangkan untuk scale out itu ada penambahan jumlah karyawan. Sehingga yang tadinya satu orang itu dibebankan dengan berbagai tanggung jawab, sekarang dipecah menjadi eh, beberapa beban kerja tadi ditanggung oleh beberapa orang. Itu scale out. Kemudian tips scale up di bisnis. Scale up itu kan tadi kan
berarti tidak ada penambahan jumlah karyawan. Jika tidak ada penambahan karyawan, berarti ada yang perlu kita evaluasi dan ada yang perlu kita rencanakan. Kita analisa apakah perusahaan kita itu memang siap untuk berkembang ke tingkat yang lebih besar atau tidak dengan jumlah karyawan yang sama. Kemudian siapkan dana yang cukup. Kita coba cek kondisi finansial dari bisnis tersebut, apakah mampu digunakan untuk scale up atau tidak. Jika tidak, kita bisa coba putar otak bagaimana mendapat modal tambahan untuk scale up bisnis. Di sini misalnya dengan mengajukan kredit ke bank atau capital venture, mencari investor, dana hibah, dan seterusnya. Kemudian kita bisa belajar dari perusahaan lain yang sudah berhasil. Jadi jangan hanya terpaku pada perusahaan kita sendiri, tapi kita juga bisa belajar dari kompetitor kita. Yang namanya kompetitor pastinya perusahaan tersebut bergerak di bidang yang sama dengan bisnis kita. Kita bisa coba pelajari bagaimana mereka menggunakan scale up. Misalnya, kita bisa cari tahu tentang banyaknya karyawan yang bekerja di perusahaan kompetitor, kemudian alat atau teknologi apa yang mereka pakai, dan seterusnya. Jadi, kita punya gambaran dengan jumlah karyawan yang sekian, apakah bisa menaikkan perusahaan kita atau bisnis kita ke tahap yang lebih tinggi. Kemudian kita pahami nilai bisnis kita. Maksudnya kita coba untuk mempertahankan nilai yang sudah ada pada bisnis kita. Dan pastikan untuk penjualannya juga berjalan dengan baik. Nah, di sini sebelum kita memutuskan untuk scale up, kita harus fokus pada perbaikan dan perkembangan dari segala aspek. Salah satunya nilai bisnis tadi. Kemudian bangun tim yang solid. Di sini kita butuh tim untuk mendukung perkembangan besar perusahaan. Pastikan kita mempekerjakan karyawan yang paham akan tanggung jawab yang mereka emban. Jadi mereka bisa kerja dengan kinerja yang bagus. Kemudian mengenai budaya kerja di bisnis startup, yang pertama adalah multitasking. Sehingga kenapa di uh, bisnis startup itu ada yang dinamakan scale up, karena tidak ada penambahan jumlah karyawan, tetapi beban kerjanya semakin bertambah. Karena salah satu budaya kerja di startup itu multitasking. Jadi setiap karyawan bisa dituntut bekerja di beberapa bidang, beberapa beban kerja. Kemudian budaya pakaian kerja yang santai. Jadi biasanya tidak memakai pakaian yang formal seperti perusahaan pada umumnya. Kemudian untuk budaya komunikasi juga lebih informal. Suasana kerjanya juga ramah dan biasanya ciri khas dari lingkungan startup itu bergerak cepat. Jadi memang butuh kreativitas. Kemudian untuk lingkungan kerja startup itu sangat cocok untuk orang yang kreatif dan mampu mengembangkan pemikiran yang out of the box. Kemudian keterlibatan semua orang. Jadi tim, ada kerja tim yang solid tadi dan perlu gairah dalam bekerja. Tentunya karena kita butuh inovasi, kita butuh kreativitas, sehingga kita harus selalu semangat ya untuk membuat perubahan. Kemudian biasanya untuk lingkungan startup itu didominasi jiwa muda, baik itu millennials ataupun orang tua yang masih energik atau youthful. Sehingga di lingkungan startup itu tidak dikenal istilah senioritas. Semua punya hubungan yang baik, hubungannya lebih santai, akrab, dan saling menghargai. Karena tadi harus mengedepankan teamwork. Kemudian untuk manajemen krisis pada bisnis startup, yaitu proses untuk mempersiapkan dan mengelola krisis yang mungkin muncul secara tiba-tiba.
dan berpotensi mengganggu jalannya bisnis. Yang pertama adalah untuk proses manajemen krisis. Yang pertama ada prakrisis. Jadi di sini menitik beratkan pada upaya pencegahan. Sebelum krisis itu terjadi, upaya apa yang perlu dilakukan untuk mencegah agar krisis tersebut tidak terjadi atau mungkin bisa menurunkan tingkat kerugiannya. Di sini kita bisa membuat rencana hingga memilih dan melatih anggota tim khusus untuk manajemen krisis. Kemudian respon krisis. Di sini adalah fase ketika perusahaan mengalami krisis. Bagaimana mengambil tindakan untuk menangani krisis yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga ada pasca krisis. Meskipun krisisnya sudah terlewati, tapi perlu komitmen dari perusahaan agar ketika mungkin ada krisis lagi yang tiba-tiba muncul, itu kita sudah ada persiapan. Sehingga perlu adanya langkah pencegahan dan persiapan yang lebih baik jika ada krisis di masa yang akan datang. Kemudian tips manajemen krisis yang pertama adalah kita pahami potensi krisis, kita identifikasi jenis krisis-krisis apa yang mungkin saja terjadi. Misalnya ada krisis keuangan, ada krisis personil, krisis organisasi, krisis teknologi, krisis alam, dan seterusnya. Sehingga kalau kita sudah mengidentifikasi jenis krisis yang mungkin terjadi, kita bisa tahu, oh kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi krisis tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan dampak krisis. Dari jenis krisis yang mungkin terjadi, kira-kira dampaknya apa bagi perusahaan? Apakah kerugian dalam penjualan, ketidakpuasan pelanggan, atau loyalitas pelanggan menurun? Kemudian baru kita tentukan tindakan yang akan diambil. Di sini kita merumuskan tindakan yang akan diambil nantinya apa ketika krisis tersebut terjadi. Dan di sini kita bisa menggunakan beberapa metode manajemen krisis. Misalnya dengan metode manajemen krisis responsif, manajemen krisis proaktif, dan juga manajemen krisis pemulihan. Kemudian baru kita putuskan siapa yang akan dilibatkan. Di sini kita pastinya menentukan ya, menentukan tim ataupun orang yang akan kita libatkan dalam manajemen krisis tersebut. Misalnya itu ada divisi SDM, IT, atau humas. Kemudian baru kita kembangkan rencana resolusi. Di sini kita pertimbangkan kondisi spesifik yang kita miliki, kita buat rencana resolusi yang akan dilakukan untuk menghadapi krisis tersebut. Mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan keuangan, scale up, kemudian budaya kerja, dan juga mengenai manajemen krisis pada bisnis startup. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab saya alihkan ke WA Group ya. Jangan lupa yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.